di kantongmu ada ponsel pintar yang berdering. Kamu bisa melakukan kegiatan di ponsel itu. Ada pesan singkat masuk dari keluarga? Pemberitahuan surat elektronik dari kantor tiba di laman berandamu, yang isinya kalau di kantormu akan mengadakan rapat bersama rekan kerja. Serial sinetron yang aku tonton belum selesai, pekan depan akan ada kelanjutannya. Tentu saja aku akan setia menunggu. Ayahku selalu mendengarkan siaran berita di radio. Beliau menikmati siaran itu sambil meminum secangkir teh di pagi hari. Begitu kan, yang sering kita lihat sehari-hari? Sekarang lebih mudah untuk mengetahui informasi cuaca agar kita sedia payung sebelum hujan. Semua terasa ringan berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana ya? Semua bisa terakses dari jarak belasan bahkan ribuan kilometer ke perangkat kita. Bagaimana jika tidak ada itu semua? Gelombang elektromagnetik lah yang dapat mentransmisikan dari tempat yang jauh ke tempat kita. Perangkat pengirim mentransmisikan ke perangkat penerima. Ada dua metode dalam hal ini, menggunakan kabel dan nirkabel. Gambarannya media pengiriman kabel menggunakan serat optik atau tembaga, sedangkan non-kabel menggunakan gelombang rambatan udara. Sejarahnya gelombang ini pertama kali dibuktikan dan dijabarkan oleh James Clerk Maxwell, fisikawan asal Edinburgh, Skotlandia, pada tahun 1864. Ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnetik. Walau telah ada penemu sebelumnya, namun Clerk telah berhasil membuktikan akan adanya elektromagnetik ini. Di tahun berikutnya, pada tahun 1880, seorang fisikawan Jerman Heinrich Rudolf Hertz mempraktekkan gelombang listrik ini dari satu sumber ke sumber lain, dengan kata lain dari sumber pemancar atau pengirim, ke lebih dari dua penerima gelombang elektromagnetik. Disinilah cikal bakal adanya pemancar radio, TV, seluler dan berbagai jenis objek transmisi seperti internet sampai GPS. Di tahun yang sama, di mana kematian Heinrich Hertz, di negara Inggris, Guglielmo Marconi 1896 menemukan sistem telegrafi tanpa kabel, mentransmisikan informasi menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1898 ia meluncur dengan resmi radio atas hasil karyanya, sekaligus mengembangkan perusahaannya. Di era berikutnya, lebih dari 2 dekade, penemuan gambar yang dapat ditransmisikan muncul ke permukaan. John Logie Baird, seorang yang terlahir pada tahun 1888 di Skotlandia, Britania Raya ini, pada masa remajanya ia menghabiskan waktunya untuk membuat karya dan sibuk menemukan karya gambar yang dapat ditransmisikan pada era tahun 1912. Namun sayangnya, satu dekade berikutnya pada tahun 1933, John Baird ia kalah bersaing karena tidak mengembangkan sistem tabung katoda sebagai cikal bakal televisi modern berikutnya. Setelah cikal bakal dari penemu sebelumnya, kini masuk era modern. Menghubungi orang dengan jarak jauh merupakan sudah bukan hal yang sulit lagi berkat perangkat yang bernama telepon seluler. Seorang penemu telekomunikasi nirkabel Martin Cooper. Martin Cooper bersama Motorola berhasil membuat panggilan jarak jauh pada tahun 1973. Dari kegiatan ini ia disebut sebagai bapak seluler dunia. Leonard Kleinrock, seorang doktor Massachusetts Institute of Technology, MIT, di Cambridge, sekaligus ilmuwan di bidang teknologi ini, berkontribusi dalam jaringan komputer. Pada 1961, ia menulis tentang pertukaran paket, dan pada tahun 1969 internet ditemukan tanpa sengaja dalam perjalanan hidupnya. Dari situlah Leonard mengenalkan internet di dunia. Kita sebagai manusia modern, kemungkinan besar sangat berketergantungan oleh teknologi yang satu ini. Sulit sekali jika kehidupan tanpa adanya data internet di kehidupan ini. Mungkinkah jika teknologi modern tidak pernah ditemukan, kita masih bisa hidup? Mungkin saja kita bisa hidup, namun kita akan terpenjara. Kita akan kembali ke masa buku menjadi jendela informasi.
Koran-koran akan menghiasi meja teras dan memancing adalah hiburan yang paling asik di kala jenuh. Kita harus berterima kasih kepada para penemu teknologi yang telah dibahas pada awal video. Karena merekalah hidupku tak terpenjara.